Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, kami akan mempresentasi hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok satu, mengenai tugas mata kuliah manajemen pemasaran dengan dosen pengampu, Prof. Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP, eh, dengan judul eh, materi kami pada video kali ini, yaitu revitalisasi pemasaran produk apel, olahan, dan implikasinya terhadap strategi dan bauran pemasaran di PT Kusuma Satria Dinasari, Wisata Jaya, Malang. Next, adapun anggota kelompok saya dengan saya sendiri dengan NIM D Nadia dengan NIM D1C121011. Selanjutnya itu ada Dan saya Binsar Simbolon dengan NIM 12. Saya Muhammad Faris dengan NIM 32. Saya Nora Silvana dengan NIM 33. Baiklah, langsung saja masuk ke latar belakang, yaitu PT Kusuma Satra Dinasari Wisata Jaya atau lebih dikenal dengan nama PT Kusuma Agrowisata KA. Perusahaan ini bergerak dalam bidang agribisnis dan pariwisata. Sejak awal berdiri pada tahun 1998, perusahaan ini mempunyai bisnis inti perkebunan apel. Jenis-jenis produk olahan yang dihasilkan PT KA ini adalah jenang apel, wingko, apel, selai apel, sari buah apel, dan bem apel. Next. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, menganalisis strategi pemasaran produk apel, olahan yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, menganalisis kondisi persaingan industri produk apel olahan. Yang ketiga yaitu merekomendasikan strategi dan bauran pemasaran yang sebaiknya diterapkan. Next. Adapun metode penelitian, itu metode dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan studi kasus, jenis dan sumber data. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner dan wawancara langsung. Untuk data sekundernya sendiri adalah data umum yang mendukung penelitian yang berasal baik dari internet maupun eksternal perusahaan. Yang selanjutnya itu ada teknik pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik Devil yang dilanjutkan dengan analisis matrix SWOT. Next. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saudara Binsar. Dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, untuk strategi pemasaran PT KA ini, untuk produk olahan PT KA ini memasarkan produk berada di sekitar lingkungan perusahaan dan juga di luar perusahaan. Penjualan di dalam lingkungan perusahaan ditujukan sebagai oleh-oleh atau buah tangan bagi para wisatawan atau pengunjung yang datang untuk berwisata. Kemudian bentuk-bentuk promosi yang dilakukan antara lain seperti brosur, spanduk di sekitar perusahaan, kemudian ada media cetak dan radio di sekitar setempat untuk serta melalui promosi dari mulut ke mulut. Kemudian untuk analisis SWOT pada PTKA ini, yang pertama yang disoroti adalah kekuatan atau strengths. Kekuatan pemasaran produk ini yang pertama, produk yang unik dan menarik. Dan yang kedua, letak dan posisi perusahaan yang mendukung atau strategis, serta pengembangan inovasi produk yang berkelanjutan, dan juga kemampuan investasi modal yang kuat, serta penanaman modal untuk membuat perusahaan terus berkembang, walaupun dalam masa krisis ekonomi. Kemudian untuk kelemahannya atau weaknesses, yang yang pertama itu skala industri pengolahan yang relatif kecil dan sistem kerja alat produksi yang masih konvensional, belum adanya standar mutu yang jelas, serta kesulitan dalam pengurusan. Kemudian yang selanjutnya kekurangan sumber air bersih, strategi pemasaran yang masih cenderung sederhana, dan kemampuan sumber daya manusia yang masih tergolong rendah.
Kemudian untuk analisis peluangnya atau opportunities, melihat peluang pasar dan permintaan pasar yang cenderung terus meningkat dan berkembang pesat, pengembangan produk ini terus berada pada prospek yang baik bagi PT KA. Kemudian perubahan gaya hidup yang cenderung praktis dan cepat, namun tanpa meninggalkan unsur kesehatan dan memberikan kesempatan bagi PT KA dalam menciptakan produk-produk yang berinovasi serta produk-produk yang adaptif. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Paris. Baik, untuk selanjutnya ada ancaman atau threats. Pada produk di PT KA itu ada 2 ancaman, yaitu pesaing yang dari luar yang mengimbangi produk PT KA dengan merek produk Liberty yang dihasilkan oleh industri-industri kecil di sekitar daerah Batu, Malang. 2. Penurunan kualitas penanaman buah karena tingkat kejenuhan tanah akibat penggunaan unsur kimiawi yang terus-menerus yang menyebabkan berpengaruh terhadap hasil panen yang berkualitas rendah. Next. Untuk yang ketiga, implementasi manajerial. Adapun rekomendasi revitalisasi strategi pemasaran PTKA itu mencakup 1. Peningkatan perolehan informasi mengenai kondisi pasar, baik melalui peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemasaran, yaitu distributor. 2. Meningkatkan kualitas dari atribut produk dari PTKA, yaitu 3. Mempertahankan penetapan harga secara berkala, sesuai dengan biaya produksi dan kondisi pasar untuk memanfaatkan peluang meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi pemasaran dari produk apel olahan dengan tujuan mencapai biaya produksi yang optimal, baik dari segi peningkatan penanganan bahan baku atau produk dari PTKA, dan sortasi grading serta pengawasan mutu. Next slide. Oke, selanjutnya. B. Rekomendasi revitalisasi bauran pemasaran pada PTKA. Yaitu dari 1, unsur bauran pemasaran yang perlu diterapkan oleh PTKA, yakni menonjolkan produk apel olahan yang bersifat unik dan spesifik sebagai produk unggulannya, yaitu brem apel dan sari buah apel. Dan 2, menetapkan premium price bagi produk-produk yang ditonjolkan sebagai produk unggulan. Dan 3, PTKA melakukan promosi dalam bentuk personal selling di dalam lingkungan perusahaan, yaitu adanya kunjungan wisatawan ke perusahaan. Usaha ini perlu ditingkatkan dengan lebih intensif, sehingga diharapkan para wisatawan dan pengunjung akan menyampaikan pula informasi tersebut kepada orang luar dan orang lain yang merupakan konsumen potensial bagi PTKA. Next. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nora Silvana. Baiklah, selanjutnya kita dapat menarikkan kesimpulan yang pertama, segmentasi pasar. Brem apel ditujukan untuk segmen kelas sosial menengah ke atas, dan sari buah apel dibedakan menjadi 2 segmen. Untuk konsumen kelas sosial bawah dipasarkan produk yang sudah diproduksi saat ini, dan untuk kelas sosial menengah ke atas dipasarkan produk sari buah dengan serat ampas buah, sedangkan produk lainnya ditujukan untuk seluruh kalangan. Yang kedua, target pasar. Brem apel ditujukan bagi konsumen dewasa. Sasaran pasar untuk segmen ini adalah bar, kafe, restoran, diskotik, dan hotel-hotel wisata. Untuk produk sari buah dengan segmen bawah, target pasar dapat diarahkan kepada semua tingkat konsumen. Sedangkan untuk produk sari buah dengan segmen menengah ke atas, diarahkan kepada pasar-pasar lembaga atau instansi. Yang ketiga, bauran pemasaran produk. Strategi penetapan harga yang dilakukan adalah menetapkan premium price bagi produk-produk yang ditonjolkan sebagai produk unggulan, seperti jenang apel, wingko apel, dan selai apel. Next. Adapun saran yang pertama, perlunya kerjasama yang terkait dari konsisten antara setiap divisi yang terlibat dalam industri pengolahan produk apel olahan ini di PT KA.
mulai dari pengolahan input, proses, dan output dalam menjalankan program revitalisasi ini. Yang kedua, pihak PT KA perlu menyusun prosedur-prosedur operasional dalam rangka implementasi strategi dan bauran pemasaran yang direkomendasi. Next. Adapun daftar pustakanya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih semuanya. Itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami, itu kelompok 1. Sekiranya kami ada salah, kami mohon maaf. Pada dasarnya manusia itu kan tidak luput dari kesalahan. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.